Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kuliah umum PGBG At-Tardil dengan mata kuliah Manajemen Tata Kelola Lembaga Pendidikan Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Menuju siang hari ini, Allah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Maka mudah-mudahan berpagi-pagi untuk mendatangi majelis taklim. Janji Rasulullah, siapa yang berpagi-pagi mendatangi majelis taklim, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti habis melaksanakan haji. Karena itu secara spiritual hari ini kita dapat pahala haji jikalau apa yang kita lakukan adalah semata-mata li thalabul ilmi. Bahkan di dalam hadis yang lain, saat kita berada seperti ini, apakah kita ini belajar atau mengajar, maka seluruh makhluk-makhluk Allah akan mendoakan, sampai ikan yang ada di laut pun mendoakan. Karena itulah mudah-mudahan dengan doa makhluk Allah melalui majelis ini, Allah betul-betul membentangkan rahmat dan ridhonya, membentangkan rizkinya buat kita semua. Jikalau rizki itu ada di langit, mudah-mudahan Allah menurunkan rizki itu. Jikalau rizki itu ada di perut bumi, maka mudah-mudahan Allah menumbuhkan rizki itu. Jikalau rizki itu ada di seberang lautan, maka mudah-mudahan rizki itu akan menepi. Dan jikalau rizki itu masih beku, mudah-mudahan Allah mencairkan rizki itu. Dan rizki itu adalah seluruh kebaikan yang Allah sentuhkan buat kita secara nampak maupun tidak nampak. Karena apa? Rizki itu tidak selamanya berupa, tapi senyum itu juga rizki, kecantikan juga rizki, kesehatan juga rizki, kejantanan juga rizki. Itu adalah semuanya rizki. Keluarga yang bahagia sejahtera itu adalah rizki. Keluarga yang rukun itu adalah rizki. Anak-anak yang patuh taat kepada orang tuanya juga rizki. Suami sayang pada istrinya juga rizki. Istri yang patuh pada suaminya itu juga rizki. Maka mudah-mudahan rizki itu Allah curahkan selaras dengan itu semua. Hari ini saya melalui manajemen LBG, manajemen lembaga pendidikan Al-Quran. Sekali lagi, manajemen lembaga pendidikan Al-Quran itu, karena LBG itu ada 3 jenjang, ada 3 bentuk LBG itu. Yang pertama adalah PAUD Al-Quran atau TKG. Apa itu TKG? Kelompok umur yang belajar membaca Al-Quran dari usia 3 sampai 6 tahun. Yang kedua adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Kelompok umur yang belajar membaca menulis Al-Quran adalah 7 sampai 12 tahun. Dan yang ketiga adalah TQA, Ta'limul Quran lil Aulad, kelompok umur 12 sampai 15 tahun. Yang keseluruhannya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lancar, dari juz 1 sampai juz terakhir, itu sebetulnya butuh waktu 4 tahun. Yang 2 tahun adalah paket dasar, yang 2 tahun adalah paket marhalah. Bahkan jika ada inovasi untuk bisa, ada pengelolaan yang bagus untuk bisa mengajarkan, maka kemudian nanti akan kita bahas menyandingkan antara kemampuan membaca dengan menulis itu bersamaan sesuai dengan jilid itu. Maka ini nanti saatnya nanti BMG At-Tardil ini perlu bikin inovasi baru dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari metode yang lain, dari madah yang lain. Diantaranya adalah bagaimana menyandingkan kemampuan membaca dan menulis. Membaca itu adalah dengan talaki, dengan musafahah, dikasih contoh anak-anak, dengan proses belajar mengajar yang apa?
belajar mengajar yang klasikal, dan kemudian setelah itu dikasih contoh bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah, melafalkan ayat-ayat atau potongan ayat, melafalkan ayat secara utuh, surah secara utuh, kemudian dicontohkan dengan benar. Setelah itu anak kemudian dites, dan setelah itu disandingkan dengan menulis. Kalau jilid 1 bisa dengan tulisan yang agak buram begitu, sehingga menulis anak itu dengan menebali. Jilid 1 pelajarannya bukan berupa tulisan yang secara jelas itu, tapi dikasih contoh, kemudian anak disuruh menebali sesuai dengan contoh karena ada peraga, alat peraga. Silahkan sebelum kita lanjutkan pelajaran yang kemarin dibacakan, kemudian pelajaran yang akan diajarkan di hari itu disuruh nebali. Setelah itu, saat nebali itu anak sambil menebali dibaca, maka ini ada peningkatan yang luar biasa. Sekaligus apa? Kemampuan. Nah, waktu 2 tahun untuk paket dasar, waktu 4 tahun seluruhnya, 2 tahun paket dasar, 2 tahun marhalah atau tadarusnya. Apa itu tadarus? Melancarkan. Marhalah itu kan paket yang menuju pada Al-Quran. Tujuannya di marhalah itu adalah melancarkan bacaannya. Itu pun mushaf diambil mungkin per juz, dan kemudian ditulis agak samar tulisannya, sehingga anak ada kemampuan untuk menebali dengan menulis. Maka di saat sudah dikasih contoh yang benar, anak sambil menebali, maka di telinga anak itu akan mendengar suara ustadz-ustadzahnya, dan itu akan menjadi piranti yang penting. Nah, apakah di kelompok TKG, TPG atau Taklimul Quranul Aulad adalah mengantarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka tentu ada tantangan jikalau saudara nanti betul-betul sudah mengajarkan, atau ada yang sudah mengajarkan Al-Quran. Halo? Ada yang sudah mengajar Al-Quran? Yang sudah mengajar jadi ustadz, ustadzah, angkat tangan. Halo? Udah. Ada inovasi baru tawaran dari saya. Untuk apa? Lebih meningkatkan, memanfaatkan apa? Super Makkah melalui gemar mengaji. Super Makkah melalui gemar mengaji. Apa? Super, sungguh, perkuatlah. Makkah, Maghrib penuh dengan berkah melalui apa? Gemar, gerakan Maghrib mengaji. Dulu orang untuk mengajarkan ngaji itu waktu Maghrib sampai Isya. Anak-anak sudah datang sebelum Maghrib. Anak-anak mungkin sambil menunggu azan Maghrib, mereka sudah ada di sekitar langgar masjid dan musola. Bahkan dulu untuk bisa ngaji duluan, siapa yang pegang mic untuk azan itu dikasih prioritas sama ustadznya untuk setoran awal. Siapa yang nata bangku itu dikasih prioritas untuk ngaji lebih awal. Dan kalau sudah ditata bangkunya, siapa yang naruh bukunya, siapa yang naruh turutannya, turutan, siapa yang naruh Al-Qur'annya di meja yang pertama, itu yang kemudian yang awal. Nah, sebelum Maghrib, karena sudah duluan, maka sebelum Maghrib anak-anak ketika itu sudah ada di musola, di langgar, di masjid. Dan sambil nunggu itu bermainlah petak umpet. Sambil berkeringat, setelah itu udah ada azan di masjid sebelah, maka siapa yang sudah pegang mic duluan tadi, dia yang azan. Justru anak yang demikian ini, justru saat ini fakta menunjukkan laki-laki maupun perempuan, justru anak yang demikian ini saat ini menempati ketokohan di mana anak-anak itu saat ini dewasa berada. Sekali lagi, seluruh anak-anak saat itu yang betul-betul aktif, betul-betul ini akan mampu menjadi orang
yang telah meneladankan diri buat teman-teman kehidupannya atau di masyarakatnya. Rata-rata tokoh-tokoh yang ada di kampung, di desa manapun, itu adalah mereka yang dulu betul-betul memanfaatkan maghrib yang penuh dengan berkah. Apa yang saya tawarkan buat saudara? Maka inovasikan itu lewat apa? Bimbingan belajar waktu maghrib, bonusnya mengaji. Bimbingan belajar waktu maghrib, bonusnya mengaji. Sehingga ustadz ustadzah bisa memungut biaya bimbel. Ngajinya bonus. Maka ustadz bisa memasang tarif itu. Yang dipasang tarif bukan ngajinya, tapi bimbingan belajar. Orang tua akan butuh itu. Apalagi kalau kemudian hasilnya, sekali lagi, hasilnya dapat dibuktikan, anak betul-betul lancar belajarnya, anak betul-betul lancar sekolahnya, nilainya di rapotnya bagus, dan itu semakin, mulai dari uji coba beberapa anak aja. Maka ketika anak ini betul-betul menjadi anak yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lain satu kelas itu, saat di kelas anak ini betul-betul percaya diri mengikuti pelajaran, betul-betul aktif dalam brainstorming yang dimetodekan oleh guru di sekolah, maka tentu orang tua akan bertanya, dia belajar di mana? Dia ada ikut bimbel apa? Ngajinya sudah oke, prestasi belajarnya sudah oke. Kata kunci untuk sukses belajar itu hanya ada 3. 1, bacalah apa yang akan diajarkan esok. Jadi besok itu pelajarannya apa? Suruh baca. Makanya semuanya kan calon ibu ya. Calon ibu ya. Atau sudah jadi ibu? Yang sudah jadi ibu anaknya masih sekolah, kata kuncinya kalau ingin anaknya punya prestasi, anak ditemani untuk membaca buku pelajarannya yang akan diajarkan besok. Yang pertama. Yang kedua, latihan untuk menjawab soal-soal yang ada di situ. Apalagi sekarang ada LKS. Yang ketiga, uji kemampuan membacanya. Dengan apa? Ambil kata kunci yang ada di dalamnya. Maka tentu Taman Pendidikan Al-Quran yang ustadz-ustadzah kelola nanti, buka divisi apa? Divisi apa? Bimbingan belajar. Tidak perlu kemudian privat. Manfaatkan maghrib sampai isya sekaligus mendampingi anaknya sendirilah. Syukur baku kalau kemudian Taman Pendidikan Al-Quran itu di masjid yang cukup besar. Sebetulnya saat ini, dulu tempat mengaji itu ada di langgar masjid musola. Tapi ada jamaah atau takmir yang kolot, yang tidak memikirkan masa depan masjid itu, dianggap bahwa celoteh anak membawa najis, bahwa mainnya anak membawa najis. Dan itu padahal bisa diajari bagaimana tentang tata cara menjaga kesucian. Akhirnya apa? Rame-rame bikin bangunan tersendiri TPG itu lepas dari masjid. Ironisnya begitu sudah ada bangunan tersendiri, saatnya adzan isya, saatnya adzan asar masih lanjut karena kebetulan TPG-nya masuk jam 2. Apalagi sekarang jam 2 lebih 17 menit sudah adzan. Lanjut, akhirnya apa? Kuping ikopoen. Padahal di dalam kitab Targhib wa Tarhib, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan azan falam tujib fala sholatalah. Siapa yang mendengarkan azan dan kemudian tidak menjawab azan itu, menjawab azan itu ada 2, dijawab rangkaian azan itu, yang kedua berhenti untuk sholat, maka ancaman Rasulullah fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya minimal sholatnya itu tidak sempurna. Minimal sholatnya tidak sempurna. Bahkan Rasulullah sendiri
lebih memilih telinganya dicor dengan timah panas. Dan ini sudah menjamur seperti itu. TPQ sudah AB dengan suara azan. Padahal TPQ-nya itu ada di lingkungan masjid. Mestinya apa? Berhenti dulu, skores dulu, anak digiring ke masjid. Coba TPQ yang dekat dengan masjid atau menjadi satu, uji coba aja, nggak usah selamanya. Uji coba 2 atau 3 bulan, bandingkan dengan sebelumnya. Tentu hasilnya akan beda. Tentu ini namanya akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bahasan kita, namanya manajemen taman kanak-kanak Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran. Bahwa membimbing anak antara kemampuan membaca bersamaan dengan kemampuan menulis, maka sungguh jikalau yang diajarkan adalah menulis huruf Latin dari kiri ke kanan, maka akan merangsang optimalisasi otak kiri. Apabila membimbing anak menulis dari kanan ke kiri, yaitu menulis huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, maka ini akan merangsang optimalnya tumbuh kembangnya otak kanan. Lah, apa yang dapat diambil manfaatnya ketika tumbuh kembang otak kanan itu? Maka akan membimbing anak untuk memiliki kemampuan berinovasi, kreatif, mempunyai ide baru, out of the box, berpikir di luar kotak, kemudian konkret, holistik, menyeluruh, sehingga dia akan lebih memiliki kecerdasan emosional yang lebih dibandingkan dari yang lain. Selain itu, ketika menyandingkan sekaligus apa? Mengoptimalkan penyerapan daya ajar dan daya belajar. Maka tentu nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti ada seperti itu materi, sehingga nanti ada pelajaran untuk menebali. Nanti saya tak bincang-bincang sama Yai Syafi'i. Kemudian ini doa saya buat saudara ketika saya ada di Raudhah. Itu doa saya buat Ustadz Ustadzah. Mudah-mudahan sekali lagi dalam setiap kesempatan saya selalu mendoakan itu. Dan alhamdulillah kemarin pas saya ngisi bagi-bagi di manajemen itu terdekat untuk manage, yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. 5 kata ini sebetulnya kalau digali lebih dalam, ya hubungannya dengan mengelola. Mengurus dari kata urus. Urus itu berarti menata segala sesuatu yang berserak, menata segala sesuatu yang tidak teratur, sehingga begitu diurus akan menjadi lebih bagus. Orang tua ngurus anaknya berarti menjadikan anaknya itu akan terpenuhi hak-haknya. Suami mengurus istri berarti suami itu memberikan hak-haknya istrinya secara penuh. Istri mengurus suaminya berarti istri itu berusaha untuk menyenangkan suaminya. Mengelola dari kata kelola. Kelola itu berarti menjadikan sesuatu itu menjadi lebih berdaya. Mengelola uang berarti menata uang sedemikian rupa sehingga uang itu bisa termanfaatkan. Mengendalikan dari kata kendali berarti dari liar menjadi terkendali, berarti teratur. Contoh, kuda liar. Bagaimana menjadikan kuda liar itu menjadi kuda piaraan? Karena sesungguhnya kuda itu dulunya semuanya liar, tapi kemudian dipegang satu, kemudian dikendalikan sehingga menjadi kuda peliharaan.
Nah, apa bedanya kuda binal dan kuda liar? Kalau kuda liar itu betul-betul liar di ruang terbuka, tapi kuda binal itu kuda piaraan yang liar. Mengusahakan dari kata usaha. Apa itu usaha? Kemampuan untuk melakukan kerja. Mengusahakan berarti menjadikan seluruh orang komponen yang ada di dalamnya bisa bekerja. Dan memimpin, dari kata pimpin, berarti ada banyak orang. Supaya banyak orang ini teratur kerjanya, perlu ada komando. Komandan itulah yang disebut dengan pemimpin. Itu secara bahasa. Secara istilah, bahwa manajemen itu adalah seni. Suatu seni dalam ilmu dan proses. Kenapa? Sebagai seni, mengelola banyak butuh seni. Karena dengan seni hidup akan jadi indah. Sekali lagi, dengan seni hidup akan jadi indah. Dengan ilmu hidup akan jadi berarti. Dan dengan agama hidup akan terarah. Maka manajemen adalah satu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian atau pengawasan. Dalam singkatnya, maka organisasi seperti lingkaran ini. Manajemen ada di mana? Karena segala sesuatu termasuk lembaga pendidikan Al-Quran. Lembaga pendidikan Al-Quran itu adalah organisasi pendidikan. Kenapa organisasi? Karena organisasi adalah berkumpulnya dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu namanya organisasi. Organisasi satu wadah, satu lembaga, ini organisasi. Lembaga pendidikan Al-Quran adalah organisasi. Tapi organisasi ini tidak akan punya arti jikalau tidak ditopang dengan administrasi. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang administrasi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kata faktubuh itu catat mencatat. Hubungan catat mencatat dengan perjanjian itu adalah bagian dari administrasi. Orang tua menitipkan santrinya ke lembaga, orang tua menitipkan anaknya ke lembaga. Ini adalah transaksi, ini adalah hutang. Untuk apa? Dari dia belum bisa baca Al-Quran sama sekali, dari dia belum bisa mengerjakan sholat sama sekali, dari dia masih liar, bagaimana dia bisa terkendali menjadi anak yang solih, bagaimana dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dibutuhkan waktu sekian lama. Maka tentu ada perjanjian antara orang tua dengan lembaga. Mampu menopang atau tidak? Kebetulan saya ini dikasih tugas di Kanwil itu sebagai ketua tim pendidikan Al-Quran. Kemarin saya melakukan monitoring dan evaluasi di satu lembaga pendidikan. Alhamdulillah saya sangat salut kepada gurunya. Prinsip kepala TPQ-nya adalah ngopeni bocah sing gelem belajar. Prinsip utama adalah ngopeni bocah sing gelem belajar. Sistem pendidikannya klasikal. Dan tiap 3 bulan itu ada kenaikan jilid. Seluruh jilid itu dikasih target 2 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan ini naik, 3 bulan naik, 3 bulan naik, 3 bulan naik. Kalau 3 bulan jilid 1 3 bulan, jilid 2 3 bulan, jilid 3 3 bulan, sampai jilid 6 3 bulan, berarti 6 jilid di Atartil ini butuh waktu berapa? 1 tahun setengah, hanya butuh waktu 18 bulan. Yang 6 bulan itu apa? Ngedrill persiapan ujian munakosah. Ternyata bisa. Jadi diopeni anak yang sregep. Sing gak sregep, yo gak naik. Tiap 3 bulan ada kenaikan, maka setiap mau kenaikan ada namanya uji kompetensi. Uji kompetensi itu menyangkut membaca dan menulis. Karena kebetulan
Ini salah satu metode yang menggunakan apa? Yang menggunakan memadukan antara kemampuan membaca dan menulis menjadi satu. Ternyata bisa terbukti itu. Bahkan di tahun ketiga itu sudah ada tambahan tahfidzul Quran. 4 tahun itu sudah bukan hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu sudah targetnya adalah juz 30 sudah hafal. Juz 30 sudah hafal, ditambah juz 29. Jadi begitu wisuda itu plus juz 29 dan juz 30 itu ditempuh dengan waktu 4 tahun. Bahkan hasil evaluasi itu selalu disampaikan. Jadi saat pengumuman kenaikan kelas itu dikumpulkan itu seperti ini. Mohon maaf pada kesempatan ini Bapak Ibu wali santri, saya akan menyampaikan bahwa jilid 1 pesertanya sekian, yang tidak naik sekian karena apa? 1 hanya masuk sekian kali, sehingga diuji hanya nilainya sekian, sehingga belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Akhirnya apa? Perjalanan waktu memang di awal memang sangat berat. Karena apa? Orang tua ada yang ngomong begitu, wes gak ngaji nang kono. Padahal sing salah anak. Ndak apa-apa. Malah kepala tim, mboten napa-napa. Kula tambah seneng, mboten ngruwet-ngruweti TPQ kula. Kula namung ngopeni lare sing sregep. Lha putrane jenengan mboten sregep njaluk diunggahno. Munggahne namung panjenengan tok. Nah, artinya apa? Ternyata selaras dengan perjalanan waktu, santrinya itu jauh-jauh. Bukan hanya luar desa, tapi luar kecamatan ngaji di situ. Bahkan santrinya itu dari sekolah masih pakai seragam sekolah itu. Maka yang sekolah SD pakai seragam SD, yang MI masih pakai seragam MI. Masuk itu masih pakai seragam. Tak tanya, nggak capek mbak? Itu pun masih ditambah diniyah. Jadi rata-rata pulang sekolah, berangkat sekolah, pulangnya sampai jam 8 malam baru pulang karena habis TPQ nyambung diniyah. Dan hasilnya anak-anaknya dari sisi akhlaknya patut dikasih jempol. Andaikan saya punya jempol 10, tak kasih jempol 10. Cuma jempol itu hanya 2. Yang 2 ada di kaki. Kan tidak mungkin ngasih jempol kaki. Artinya apa? Dari apa? Administrasi. Tapi administrasi tidak akan punya makna jika tidak ada namanya manajemen. Apa? Satu seni dalam ilmu proses pengorganisasian. Namun manajemen tidak akan berfungsi jika tidak ada kepemimpinan. Ingat kata Sergio Vani, tidak ada santri yang tidak dapat dididik, yang ada hanya ustadz-ustadzahnya yang tidak becus mendidik. Tidak ada guru yang tidak mampu mendidik, yang ada adalah kepala TPQ-nya, kepala sekolahnya, kepala madrasahnya yang tidak berhasil memberikan motivasi kepada seluruh ustadz-ustadzahnya, kepada seluruh guru-gurunya untuk mampu menjadi ustadz yang profesional, guru yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang siap dengan segala macam inovasi untuk menumbuh kembangkan menjadi anak-anak yang menjadikan lembaga yang cukup dapat diperhitungkan. Maka tentu para ahli, sebagaimana ini tidak perlu saya baca, bisa dibaca sendiri. Maka tentu keseluruhan ini dapat kita simpulkan, manajemen itu ada 3. Karena hubungannya dengan Al-Quran yang diutamakan pertama kali adalah manajemen kolbu, tata niat, tata hati, bahwa mengajarkan Al-Quran ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kenapa? Saya ingin tanya yang sudah mengajar, sekali lagi saya ingin tanya yang sudah mengajar, jenengan ngajar Al-Quran gajinya berapa? 1 juta? Berapa? 200 juta.
200.000. Lah kalau kemudian 200.000 yang diandalkan hanya itu, kira-kira cukup untuk beli apa, Ustaz? Cukup untuk beli apa? Apalagi kalau bedaknya untuk membuat pipi glowing begitu, gak cukup untuk beli bedak aja. Beras, kalau kemudian dengan keluarga, satu keluarga 3 orang, gak cukup beras 1 karung. Beras 1 karung sing rada enak sedikit, itu 365.000. Itu cap ikan paus itu. Yang rodo ini Sintanola itu 235. Untuk beli beras saja tidak cukup, belum lagi beli bensin dan sebagainya. Tentu ngitungnya tidak seperti itu. Ngitungnya tidak seperti itu. Anggap saja bahwa apa yang diterima itu 200.000 adalah jimat, barang siji-siji yang kudu dirumat. Maka 200.000 itu jikalau ditata hati, maka walaupun 200.000 itu cukup untuk seluruhnya. Karena fakta menunjukkan tidak ada guru TPQ yang tidak hidup jadi manusia. Tetap jadi manusia kan? Waktunya menikah ya cukup, yang perempuan juga punya suami, yang laki-laki juga punya istri. Tidak kemudian menjadi jomblowan-jomblowati, tidak mungkin. Begitu anak lahir juga cukup untuk kebutuhan, anak sekolah cukup untuk sekolah, anak kuliah cukup untuk kuliah. Bahkan tidak ada guru Quran yang tidak bisa memuliakan anaknya. Dan orang lain bisa berangkat haji umroh, guru Al-Quran bisa berangkat bahkan berkali-kali, seperti Ustaz Syafi'i ini berkali-kali, Ustazah Yayu itu berkali-kali. Ada yang rumahnya ini rumahnya yang terdekat, ketua FKKTPQ Tarik itu malah rutin, paling tidak setahun sekali ke Candol Paku. Candol Paku setahun sekali, minimal setahun 1 kali itu ke Mekah itu. Jadi apa? Ngapain ini ngajar Al-Quran. Nah, tentu energi Al-Quran ini lama-lama akan menjadi bertuah. Bila masih bujang, ada yang masih bujang angkat tangan? Yang masih bujang? Yang masih bujang begini ya, tetap istiqomah ngajarkan Al-Quran. Asli nanti lama-lama namun pasti akan menjadi bunyai, menjadi rujukan untuk menjadi tempat untuk menerima nasihat. Paling tidak setiap hari raya itu mesti tamunya banyak. Karena itu tetap istiqomah ya, istiqomah mengajarkan Al-Quran ya. Karena itu buat yang masih bujang, jomblowati, bujangwati, tak doakan, mau tak doakan? Tak doakan nanti dapat suami laki-laki. Loh, ada loh ya suami yang laki-laki, bukan laki-laki. Laki-laki hanya wujudnya saja. Gelembus kayak gombal lamoh. Yang betul lelaki punya selera, yang punya tanggung jawab. Berikutnya apa? Manajemen organisasi tadi. Organisasi lembaga ini diperkuat menjadi lembaga yang bonafit. Dan yang ketiga adalah manajemen administrasi. Inilah yang kemudian akan mengantarkan wujud yang maksimal di dalam rangka proses belajar mengajar Al-Quran. Dan unsur manajemen itu ada 4. Apa 4 itu? 1 planning, yang kedua organizing, yang ketiga adalah directing, yang keempat adalah controlling. Di planning itu apa yang perlu dipahami sekarang? Pahami tujuan kita mengajarkan Al-Quran. Apa tujuan kita mengajarkan Al-Quran? Membimbing generasi muslim, generasi muda Islam, sekali lagi
membimbing generasi muslim atau generasi Islam menjadi generasi yang Qur'ani. Generasi yang Qur'ani itu apa? Generasi yang mencintai Al-Qur'an. Generasi yang menjadi Al-Qur'an menjadi bacaannya. Generasi yang menjadikan teladan buat teman segenerasinya. Dari generasi yang gemar membaca Al-Qur'an aja loh ya. Al-Qur'an itu cocok dibaca dalam situasi kondisi apapun. Orang hamil dibacakan Al-Qur'an cocok enggak? Kemudian orang menikah dibacakan Al-Qur'an cocok enggak? Orang menikah dibacakan Al-Qur'an cocok enggak? Orang meninggal dunia dibacakan Al-Qur'an cocok enggak? Dalam suka maupun duka, Al-Qur'an selalu cocok untuk dibaca. Beda dengan lagu. Contoh, sunatan nanggap dangdut cocok? Nikahan nanggap dangdut cocok? Kemudian walimahan nanggap dangdut cocok? Pesta nanggap dangdut cocok? Cocok. Kalau tidak ada dangdutnya ya paling tidak ya karaokean. Tapi kalau orang tuanya meninggal coba nanggap dangdut. Mbak meninggal coba nanggap dangdut, mau babaran coba nanggap dangdut dengan sound system horeg. Jadi mau melahirkan nanggap aja sound horeg biar untuk tambah mempercepat kelahirannya. Bung 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 bung, bung. Cepet keluar itu. Wong talangi jebol, genteng logrok. Itu membuktikan bahwa tidak salah, tujuan kita adalah bagaimana membimbing generasi muslim yang Qur'ani. Sasarannya siapa? Ya tadi TKG usia 3 sampai 6 tahun. TPG usia berapa? 7 sampai 12 tahun. TGA Taklimul Quran lil Aulad 12 sampai 15. Targetnya berapa? 4 tahun selesai. Kenapa? Kalau lebih dari 4 tahun akan kehilangan momentum. Supaya target selesai, maka tentukan standar kompetensi lulusan. Kompetensinya berapa? Targetnya minimal kalau dites nilainya 80. Kalau standar kompetensi lulusannya, maka tentukan standar isinya, termasuk kurikulum prosesnya. Kemudian yang ketiga, standar prosesnya. Isinya sudah ditentukan, standar prosesnya supaya 4 tahun itu bisa terlaksana. Kemudian standar sarana prasarananya. Tentukan standar pendidik dan tenaga kependidikannya. Tentu biaya itu penting. Tentukan standar pembiayaannya, karena semboyan Jawa Timur Jer Basuki mawa beyo, gak ono biayanya biayaan. Dan yang terakhir, standar penilaiannya. Bagaimana penilaiannya? Maka tentu nanti akan kita lihat pada tahap controlling itu. Kemudian setelah itu menentukan bagaimana kegiatan belajar mengajarnya. Di antaranya tadi menyandingkan antara kemampuan membaca dan menulis bersamaan. Fasilitas apa, tata tertibnya, berapa waktu lama, 4. Kemudian kalau ini sudah direncanakan dengan baik, yang kedua adalah organizing, pengorganisasian. Di pengorganisasian ini perlu siapa yang melaksanakan sesuai dengan tugas itu. Strukturnya yang jadi kepala siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dewan asatidnya siapa, pembinanya siapa, kemudian pengurusnya siapa, ditentukan. Dan bukan hanya struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Jikalau ini tidak terlaksana, bisa dilihat pada tayangan yang satu ini. Sekali lagi, udah dikasih tugas semuanya, udah dibagi habis tugasnya, sudah dikasih wewenang siapa berbuat apa dan melakukan apa. Bagian yang bawa gigi ketiduran. Akhirnya apa? Begitu ditampilkan bolong giginya. Kira-kira yang dipuji itu merasa dipuji atau malah dimaki?
malah terhina. Wong ganteng-ganteng bukan. Nah, persiapan yang sedemikian rupa seperti itu perencanaannya bagus, tapi kemudian pelaksananya tidak punya tanggung jawab, walau hanya satu saja, maka itu menunjukkan kegagalan. Gagal apa sukses? Gagal. Itu menunjukkan kegagalan. Organisasi yang betul-betul tentukan the right man and the right place. Manusia yang baik akan ditaruh di tempat yang baik. Dan untuk meletakkan orang itu jangan karena orang itu dalam hidup itu hati-hati. Ada orang yang ingin untung tapi caranya salah. Dengan atas menjilat, dengan samping menyikut, dengan bawah menginjak. Ada enggak orang model begitu? Untuk ingin jabatan, maka dia menjilat atasan agar dia mendapatkan posisi yang strategis, dengan samping sebagai saingan disikut kanan, sikut kiri, dan supaya ada bekal untuk ambil S3 sowan sungkem sajen, maka langkah berikutnya adalah menginjak bawahan, dipletek betul. Karena apa? Butuh energi dan butuh pulsa untuk mendapatkan ditarik ke atas. Itu namanya termasuk golongan min jumlatis syayatin. Min jumlatis syayatin yang punya kebiasaan menjilat atasan, menyikut yang ada di samping, dan menginjak bawahan. Directing atau leading, karena ini adalah mengajar Al-Quran, maka bagaimana setiap orang mendorong dirinya, memotivasi dirinya bahwa mengajarkan Al-Quran ini di satu sisi bekerja untuk akhirat dan beramal solih terhadap sesama. Bekerja untuk akhiratnya, beramal solih dalam kehidupan yang ada. Dengan apa? Menggetarkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Maka itu bagian dari motivasi sebagai wujud amal solih kita bekerja untuk akhirat kita. Maka jikalau tidak, maka jangan seperti tayangan yang satu ini. Yang terakhir, controlling. Yang tegas loh ya, controlling. Ya, controlling harus lengkap. Controlling itu adalah pengawasan, supervisi, memberikan arahan, bimbingan, pembinaan, dan penilaian. Sekali lagi, controlling itu pengawasan atau supervisi, yaitu memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan. Dan ingat bahwa di controlling ini jangan seperti yang satu ini. Ngasih nilai anak harus dilihat utuh. Jangan dilihat, wah ya anak ini cantik, pinter ini. Wah ini cakep, ini pinter ini. Anak ini doeh, bodoh ini. Anak ini memble, bodoh. Belum tentu. Menilai itu harus, makanya dalam dulu ada namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ada penilaian kognitif, afektif, psikomotorik. Ada yang jadi guru sekarang, nilai teori, praktek, sikap.
teori, kognitif, psikoafektif, sikap, psikomotorik, praktek. Ada nilai itu. Supaya apa? Memberikan nilai itu utuh. Jangan sampai anak kemudian jadi korban hanya sehari 2 hari. Anak sudah pinter semua, apakah ketika ujian nasional sakit sehingga tidak sempat belajar, nilainya jeblok, tidak lulus. Makanya kemudian kebijakan kemarin itu tidak ada ujian nasional, kelulusan diserahkan kepada gurunya. Ini rupa-rupanya Mendikdasmen ini menggagas ujian nasional lagi. Mudah-mudahan ujian nasional tetap, tapi bukan sebagai standar kelulusan. Kalau ini jadi standar kelulusan, akan terjadi pembodohan struktural. Kenapa? Karena kalau itu jadi standar kelulusan, sing curang guru nih, anak-anak hanya terima jadi jawaban yang sudah diserahkan gurunya. Sing guyu berarti pernah mengalami seperti itu. Kesempatan ini mudah-mudahan perjumpaan kita ini perjumpaan yang manfaat dan barokah. Dan nilai keberkahan itu saya tutup dengan doa saya buat panjenengan. Ini adalah doa saya ketika saya ada di Arafah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bincangkan pada kesempatan ini adalah merupakan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mendatangkan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, sehingga dengan keridhaan itu mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi pendamping hidup kita, memberkahi anak turun kita, memberkahi rezeki yang Allah berikan buat kita, hingga kita tetap bahagia selamat dunia hingga akhirat. Mari kita munajat satu kali aja, rasakan bahwa ini adalah bagian dari kata-kata yang mudah-mudahan akan senantiasa menjadi kenyataan buat keselamatan hidup kita dunia hingga akhirat. Sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami, agar terang jiwa raga selamat dunia akhirat. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu pada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Tekad kami para peserta PGPG At-Tartil, pegang teguh Quran suci, mengharap ridha ilahi, mengharap ridha ilahi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Walaupun